Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Casemiro, kalau saya gabung MU karena uang, saya sudah cabut dari dulu. Casemiro menjawab tudingan, ia pindah ke Manchester United karena uang. Ia menyebut bahwa rumor itu tidak benar karena ia punya motivasi lain bergabung dengan United. Seperti yang sudah diketahui, Casemiro memutuskan cabut dari Real Madrid di musim panas ini. Ia memutuskan menerima pinangan Manchester United pada pekan lalu. Banyak yang menuding Casemiro pindah ke MU karena mata duitan. Rumor yang beredar menyebut Casemiro mendapatkan kenaikan gaji yang besar sehingga ia mau meninggalkan Real Madrid. Ketika dimintai tanggapan mengenai rumor itu, begini jawaban Casemiro. Mereka yang berpikir bahwa saya pindah karena uang, berarti mereka tidak mengenal saya. Buka Casemiro. Casemiro menyebut bahwa uang bukan motivasi utamanya pindah ke MU. Ia menyebut bahwa tudingan yang menyebut ia ingin pindah karena uang bukan sesuatu yang benar. Sang gelandang menyebut jika ia memang mengejar uang, ia sudah meninggalkan Real Madrid sejak bertahun-tahun yang lalu. Saya bukan orang yang seperti itu. Jika saya memang mencari uang, saya sudah meninggalkan klub ini 4 atau 5 tahun yang lalu, kata Casemiro. Lebih lanjut, Casemiro membeberkan alasan mengapa ia meninggalkan Real Madrid. Ia menilai waktunya di Los Blancos sudah habis, sehingga ia harus membuka lembaran baru dalam hidupnya. Klub ini selalu memperlakukan saya dengan baik. Saya pergi dari klub ini atas keputusan saya sendiri. Mengapa saya pergi? Saya merasa bahwa waktu saya di klub ini sudah hampir habis. Jadi, saya harus pergi, ujarnya. Usai berpamitan dengan Real Madrid, Casemiro langsung terbang ke Inggris. Ia menghadiri pertandingan Manchester United versus Liverpool. Tepat sebelum kick-off pertandingan, Casemiro resmi diperkenalkan ke publik Old Trafford dengan sambutan yang meriah. Setelah Casemiro, 3 pemain ini masih mungkin tinggalkan Real Madrid. Real Madrid cukup aktif di bursa transfer musim panas ini. Menariknya, Los Blancos lebih aktif membongkar skuad daripada mendatangkan pemain baru. El Real menjuarai La Liga dan Liga Champions musim 2021-2022 lalu. Skuad Carlo Ancelotti sudah cukup kuat, tapi tentu perlu tambahan pemain untuk terus berkembang. Biar begitu, Madrid justru tidak terlalu aktif mendatangkan pemain baru. Praktis, hanya Antonio Rudiger dan Aurelien Tchouaméni yang dianggap pembelian top. Sisanya, Madrid justru lebih aktif melepas pemain. Teranyar, mereka mengizinkan Casemiro bergabung dengan Manchester United. Pekan lalu, MU telah mengumumkan kesepakatan personal dengan Casemiro. Kabar ini lantas dikonfirmasi Real Madrid. Casemiro pun sudah mengucapkan salam perpisahan dengan El Real. Real Madrid mengambil keputusan besar dengan melepas Casemiro ke Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Transfer Casemiro cukup mendadak dan tentu cukup mengejutkan. Bagi MU, transfer Casemiro terbilang sangat menguntungkan. MU memang sudah sangat lama mencari holding midfielder level top. Bagi Madrid, melepas Casemiro tentu beresiko. Mereka tidak punya pemain selevel meski ada bibit muda dalam nama Aurelien Tchouaméni. Kepergian Casemiro melengkapi aktivitas Madrid pada musim panas ini. Sebelumnya, Madrid sudah melepas beberapa pemain yang habis kontrak, yaitu Marcelo, Isco, dan Gareth Bale. El Real juga menjual beberapa pemain seperti Takefusa Kubo, Borja Mayoral, Renier, dan pemain-pemain muda lainnya. Total El Real sudah mendapatkan sekitar 170 juta euro dari penjualan pemain-pemain tersebut. Nah, kabarnya Casemiro bukan pemain terakhir yang bakal meninggalkan Real Madrid. Masih ada 3 nama berikutnya yang mungkin menyusul, yaitu Marco Asensio, Mariano Diaz, dan Alvaro Odriozola. Belum ada kepastian mengenai gosip tersebut. Namun sejauh ini Madrid untung besar dalam keputusan melepas pemain. Federico Valverde, si serba bisa andalan Real Madrid. Real Madrid menghajar Celta Vigo dengan skor telak 4-1 dalam duel lanjutan La Liga 2022-2023. Los Blancos masih terlalu tangguh bagi tim tuan rumah. Hampir semua gol patut diacungi jempol, tapi gol Valverde lebih mencuri perhatian. Gelandang Spanyol ini membuktikan kemampuannya sebagai pemain serba bisa. Sejatinya Valverde adalah seorang gelandang sentral yang bisa mengisi beberapa posisi di lapangan. Namun di bawah Ancelotti, dia pun sering dimainkan sebagai winger kanan. Gol Valverde kali ini pun datang dari akselerasi dari sayap kanan. Pemain serba bisa semacam ini tentu sangat menguntungkan Real Madrid. Valverde sudah tahu bahwa dia bukanlah pemain sayap. Dia memang bagus di posisi itu. Dia nyaman bermain di sana, tapi dia juga seorang gelandang sentral yang sangat bagus, kata Ancelotti.
dia sangat membantu kami di posisi tersebut, khususnya secara defensif, sebab dia membuat tim jadi lebih solid. Madrid tentu masih punya beberapa pemain yang bisa mengisi posisi winger kanan, seperti Rodrigo dan Marco Asensio. Namun Valverde tetap menjadi senjata rahasia Ancelotti yang bisa diandalkan sewaktu-waktu. Sekarang Rodrigo pulih, dia pemain berkualitas dan jelas itu pun akan membantu kami. Gaya bermain tim akan berbeda dengan adanya Rodrigo. Lanjut Ancelotti. Namun, Valverde sangat mampu mengisi sisi tengah lapangan. Dia mulai mencetak gol dan itu pun penting bagi tim. Tandasnya, pelan-pelan, Tchouaméni menjawab keraguan supporter Madrid. Ekspektasi pendukung Real Madrid terhadap Aurelien Tchouaméni langsung meningkat selepas kepergian Casemiro ke Manchester United di musim panas ini. Pelan-pelan, gelandang bertahan asal Prancis itu mulai menjawab keraguan yang hadir. Tchouaméni awalnya dibeli sebagai rencana jangka panjang Madrid seiring mulai menuanya trio andalan lini tengah El Real yang diisi Casemiro, Luka Modric, dan Toni Kroos. Harapannya, tongkat estafet dari Casemiro ke depannya diberikan pelan-pelan. Namun situasi di lapangan berubah drastis. Casemiro menerima tawaran dadakan yang hadir dari MU. Dengan stok gelandang yang tersisa saat ini, pelatih Carlo Ancelotti mau tak mau mempromosikan Tchouaméni lebih cepat. Tekanan pun hadir, terlebih Tchouaméni tak tampil baik saat Real Madrid mengalahkan Almeria 2-1 di pekan pertama Liga Spanyol. Diturunkan menjadi starter, ia kemudian diganti pada menit ke-58 saat Madrid masih tertinggal 0-1. Saat itu Tchouaméni dinilai masih demam panggung, belum siap diberi beban besar. Meski begitu, Ancelotti membelanya, mengatakan bahwa sang pemain hanya belum terbiasa dengan tanggung jawab yang ada, namun sudah bagus saat latihan. Pekan berikutnya melawan Celta Vigo, Tchouaméni kembali menjadi starter, dengan kondisi Casemiro sudah setuju pindah ke MU. Di laga yang berkesudahan 4-1 untuk Madrid, ia tampil lebih tenang dalam memutus serangan lawan, membantu lini pertahanan, dan mengalirkan bola ke depan. Ia seolah menjawab nada-nada sumbang yang sempat hadir sebelumnya, membuktikan bahwa ia sudah siap mengisi tempat yang ditinggalkan Casemiro di Real Madrid. Kontribusinya lebih besar dibandingkan saat melawan Almeria. Di laga melawan Celta Vigo, Tchouaméni tampil lebih agresif. Marca mencatat, ia menyentuh bola 68 kali dan membuat 9 ball recovery. Di laga melawan Almeria, ia cuma menyentuh bola 47 kali dan membuat 4 ball recovery. Akurasi umpannya memang menurun dari 95,7% menjadi 89,7%. Namun mengingat dirinya jauh lebih banyak terlibat permainan, tentu hal itu tidak menjadi masalah besar. Tuchel juga merangkum upaya bertahan Tchouaméni yang melakukan 2 tackle sukses, 3 intercept, dan 4 sapuan di laga melawan Celta Vigo. Ia juga melakukan 3 dribble sukses dan melepaskan 1 tembakan. Angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan saat melawan Almeria, di mana ia membuat 2 tackle sukses dan 1 intercept. Ia juga melepaskan 1 tembakan, namun diblok. Singkat kata, penampilannya membaik. Tchouaméni memang tiba-tiba dihadapkan dengan tanggung jawab besar. Wajar bila ia kaget di awal. Namun jika Real Madrid berani membelinya seharga 80 juta euro, tentu ia akan memiliki keistimewaan. Kini, tinggal bagaimana Tchouaméni menjaga konsistensi dan melanjutkan penampilan impresif di laga-laga selanjutnya. Ia memang masih muda, tapi masa depan Madrid tampak aman bersamanya.